Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini kayak nggak ngasih jeda sama sekali? Rasanya setiap hari ada aja yang bikin kamu harus mikir lebih keras, ngerasa lebih berat, atau bahkan bawa perasaan yang nggak enak. Kadang, cuma hal kecil yang kayaknya sepele aja bisa tiba-tiba meledak jadi masalah besar di kepala. Kamu nggak sengaja baca sesuatu di media sosial, dengar komentar dari seseorang, atau keinget sesuatu dari masa lalu, dan boom! Semua perasaan itu langsung menyerbu tanpa aba-aba. Yang bikin repot, perasaan itu nggak cuma satu-satu datangnya. Biasanya, mereka kompak kayak geng yang nggak terpisahkan. Misalnya, kamu lagi sedih. Tiba-tiba datang juga rasa marah karena kamu ngerasa nggak adil. Terus muncul rasa kecewa, dan ujung-ujungnya malah nyalahin diri sendiri. Perasaan negatif tuh memang kayak tamu nggak diundang yang nggak tahu diri. Mereka datang tanpa permisi, tinggal sesuka hati, dan kalau nggak diusir, malah betah banget di situ. Jujur aja, ada saatnya kita pengen banget ngilang sebentar dari semua itu. Mungkin kamu pernah mikir, andai aja ada tombol buat ngapus perasaan ini semua. Atau minimal, tombol pause biar aku bisa istirahat sejenak. Tapi sayangnya, hidup nggak kayak film. Kita nggak bisa pencet pause buat mikir dulu atau pencet rewind buat ngulang lagi dari awal. Suka nggak suka, kita harus terus jalan. Tapi disinilah tantangannya. Kadang, saat perasaan itu makin numpuk, kita malah makin bingung. Otak jadi penuh, hati rasanya berat, dan semuanya terasa nggak terkendali. Kalau udah gini, wajar banget kalau kamu ngerasa capek. Capek mikir, capek ngerasa, dan capek pura-pura kalau semuanya baik-baik aja. Nah, sebelum kita bahas cara menghadapinya, aku pengen bilang sesuatu dulu. Nggak apa-apa kalau kamu lagi ngerasa kayak gini. Serius, nggak apa-apa. Kamu nggak sendirian. Dan yang lebih penting, kamu nggak salah. Semua orang pasti pernah ngalamin momen di mana perasaan mereka lebih dominan daripada logika. Itu bukan berarti kamu lemah atau nggak bisa ngontrol diri. Itu cuma berarti kamu manusia. Dan sebagai manusia, wajar banget kalau kamu kadang merasa kewalahan. Tapi di sisi lain, aku tahu kamu pasti nggak mau terus-terusan merasa kayak gini, kan? Kamu pengen balik lagi ke dirimu yang tenang, yang nggak gampang kebawa emosi, dan yang bisa ngontrol hidupmu dengan lebih baik. Dan kabar baiknya, itu mungkin banget buat dilakukan. Mungkin gak langsung hilang semua dalam semalam, tapi pelan-pelan, kamu pasti bisa. Bayangin aja kalau perasaanmu itu seperti ombak di laut. Kadang tenang, kadang besar, tapi ombak itu gak pernah permanen. Sama seperti perasaanmu, mereka datang dan pergi. Tantangannya adalah belajar bagaimana berdiri tegak di tengah ombak itu, bukan biarin diri hanyut begitu aja. Sekarang, coba tarik napas dalam-dalam. Aku di sini buat ngajak kamu pelan-pelan mengambil kembali kendali. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu langsung sempurna. Yang penting, kamu siap untuk mulai. Karena percaya atau enggak, langkah pertama yang kecil aja udah bisa bikin perbedaan besar. Jadi, yuk kita bahas gimana caranya mengelola perasaan ini. Kita bakal mulai dari hal-hal sederhana yang bisa kamu lakukan setiap hari, supaya kamu merasa lebih kuat, lebih tenang, dan lebih yakin kalau kamu bisa menghadapi apapun yang terjadi. Siap? Let's take this journey bareng-bareng. Perlahan tapi pasti. Kamu nggak sendirian, dan aku di sini buat bantu kamu setiap langkahnya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke poin-poinnya. Ingat, kamu nggak harus langsung sempurna. Langkah kecil lebih baik daripada nggak jalan sama sekali. Yuk, kita mulai. 1. Kenali dan dekati perasaanmu. Pernah nggak sih, kamu merasa bingung dengan perasaan yang datang tiba-tiba, seperti marah atau sedih, tapi kamu nggak tahu kenapa? Atau bahkan merasa capek, tapi nggak bisa jelasin kenapa? Nah, perasaan-perasaan kayak gini sering muncul karena kita nggak benar-benar mengenali atau memberi perhatian pada perasaan itu. Padahal, kalau kita mau lebih peka dan sadar dengan apa yang kita rasakan, kita bisa lebih mudah mengendalikannya. Coba bayangin kalau kamu lagi ngobrol sama teman, tapi dia nggak dengerin atau nggak memberi respon sama sekali.
pasti lama-lama kamu akan merasa kesal, kan? Nah, perasaanmu juga sama. Kalau nggak direspek atau nggak diberi perhatian, perasaan itu bakal terus berlarut-larut dan mengganggu. Kita seringkali merasa bingung dengan perasaan yang datang begitu aja, tapi sebenarnya, perasaan itu muncul untuk memberitahu kita sesuatu. Mungkin kamu marah karena ada yang nggak adil, atau mungkin kamu merasa kecewa karena harapanmu nggak terpenuhi. Semua perasaan itu adalah sinyal penting, dan kalau kita mau lebih mendalam memahaminya, kita akan tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri kita. Kadang kita juga terbiasa menekan perasaan itu, mungkin karena merasa malu atau khawatir orang lain nggak mengerti. Misalnya, kamu merasa marah, tapi kamu bilang, "Ah, nggak boleh marah deh, nanti dianggap nggak dewasa." Atau, kamu merasa sedih, tapi merasa itu hal yang nggak penting. Padahal, semua perasaan itu ada untuk kita hadapi dan pahami. Kalau kamu merasa marah, itu oke banget, kok. Marah itu adalah emosi manusiawi yang punya alasan. Dan kalau kamu merasa cemas atau takut, itu juga bagian dari perlindungan diri kamu. Mengabaikan perasaan itu bukan solusi, malah bisa bikin kamu makin stres karena kamu terus berusaha menahan mereka. Jadi, langkah pertama dalam mengendalikan perasaan adalah memberi perhatian penuh kepada apa yang sedang kamu rasakan tanpa rasa bersalah. Coba luangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan perasaanmu. Jangan buru-buru menilai atau menekan perasaan itu. Biarkan mereka ada dan beri ruang. Semakin kamu mengenali perasaan itu, semakin kamu bisa memahami apa yang perlu diubah atau diatur dalam hidupmu. Misalnya, ketika kamu merasa marah, cobalah untuk berhenti sejenak dan tanya pada diri sendiri, "Kenapa aku marah?" Ketika kamu merasa cemas, tanya, "Apa yang aku takuti?" Cobalah untuk menulis perasaan-perasaan itu tanpa khawatir harus menulisnya dengan sempurna. Hanya dengan menuliskan apa yang ada di pikiran dan hati kamu, kamu bisa lebih mudah menyadari perasaan itu dan mulai menemukan solusi. Memberikan nama pada perasaan itu juga penting, karena dengan begitu, kamu bisa lebih mudah memahami dan menangani perasaan itu dengan bijak. 2. Luangkan waktu untuk diri sendiri, jangan sampai kehilangan diri. Salah satu hal yang sering kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari adalah memberi waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak aktivitas, tanggung jawab, dan tuntutan dari luar seringkali membuat kita lupa untuk berhenti sejenak dan merawat diri. Padahal, untuk bisa mengendalikan hidup dan perasaan, kita perlu tahu dulu siapa diri kita sebenarnya, apa yang kita butuhkan, dan bagaimana cara kita bisa merasa lebih baik. Bayangkan kalau kamu terus-menerus bekerja tanpa henti, tanpa ada waktu untuk diri sendiri. Kamu lama-lama bisa merasa kehabisan energi, bahkan gak tahu lagi apa yang sebenarnya kamu inginkan atau butuhkan. Kamu bisa merasa stres dan overwhelmed, dan itu bisa memengaruhi mood serta keputusan-keputusan yang kamu buat. Jadi, memberi waktu untuk diri sendiri bukan berarti kamu egois atau malas, tapi justru itu adalah cara untuk menjaga agar kamu tetap sehat secara fisik dan mental. Memberikan waktu untuk diri sendiri bisa dalam berbagai bentuk. Bisa jadi, kamu butuh waktu untuk beristirahat, tidur yang cukup, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Bisa juga dalam bentuk refleksi diri, seperti meditasi atau jalan-jalan santai tanpa tujuan tertentu. Ini adalah cara untuk menyambungkan kembali dengan diri sendiri, mendengarkan kebutuhan tubuh dan pikiranmu, dan memberi kesempatan untuk berpikir jernih. Kadang, banyak orang merasa bersalah kalau mereka mengambil waktu untuk diri sendiri. Padahal, ini penting banget. Jika kamu nggak memberi waktu untuk mereset diri, kamu nggak akan punya energi untuk memberi yang terbaik bagi orang lain atau pekerjaanmu. Luangkan waktu untuk berhenti sejenak, cari tahu apa yang kamu rasakan, dan beri perhatian pada diri sendiri. Ini bukan tentang melarikan diri dari tanggung jawab, tapi lebih kepada menjaga keseimbangan agar kamu bisa terus maju dengan lebih baik. Dengan memberi waktu untuk diri sendiri, kamu akan merasa lebih segar dan siap menghadapi tantangan hidup. Kamu jadi lebih sadar dengan apa yang kamu butuhkan, dan ini membantu kamu membuat keputusan yang lebih bijaksana dan nggak terburu-buru.
Kamu juga jadi lebih bisa mengenali perasaanmu tanpa merasa overwhelmed dengan segala yang terjadi di sekitar. 3. Bangun kebiasaan positif. Langkah kecil yang berdampak besar. Salah satu cara terbaik untuk kembali mengendalikan hidup adalah dengan membangun kebiasaan positif. Ini bukan berarti kamu harus langsung berubah menjadi orang yang sempurna dalam semalam. Kebiasaan positif adalah langkah-langkah kecil yang kamu lakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Kebiasaan positif bisa berupa hal-hal sederhana yang kamu lakukan setiap hari untuk menjaga keseimbangan dalam hidupmu. Misalnya, kamu bisa mulai dengan membiasakan diri untuk bangun lebih pagi dan memberi waktu untuk diri sendiri sebelum memulai hari yang sibuk. Atau bisa juga dengan menyisihkan waktu beberapa menit setiap hari untuk berolahraga. Karena olahraga nggak cuma bikin tubuh sehat, tapi juga membantu kamu merasa lebih baik secara mental. Selain itu, kebiasaan untuk berpikir positif juga penting. Terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri, merasa seperti nggak cukup baik, atau terus-terusan fokus pada kesalahan. Tapi kalau kamu bisa mulai mengganti pola pikir itu dengan pikiran yang lebih positif dan lebih penuh kasih, itu akan membantu kamu merasa lebih bahagia dan lebih tenang. Misalnya, alih-alih berpikir, aku nggak akan bisa melakukan ini, cobalah mengganti dengan, aku akan coba yang terbaik, dan kalau gagal, itu adalah bagian dari proses. Membangun kebiasaan positif itu memang membutuhkan waktu dan kesabaran, tapi kalau kamu konsisten, lama-lama itu akan jadi bagian dari rutinitasmu. Kebiasaan ini akan memberi fondasi yang kuat bagi kamu untuk menghadapi hari-hari yang penuh tantangan dengan kepala yang lebih tenang. Bahkan ketika masalah datang, kebiasaan positif yang sudah kamu bangun akan membantu kamu tetap fokus dan nggak mudah terbawa emosi. Kebiasaan kecil yang positif ini bisa jadi hal yang sangat powerful dalam mengubah cara kamu merespons hidup. Dengan mulai membiasakan diri untuk berpikir lebih positif, memberi perhatian pada diri sendiri, dan melakukan hal-hal kecil yang baik untuk tubuh dan pikiranmu, kamu sudah membuat langkah besar menuju kontrol atas hidupmu. 4. Jangan takut untuk memaafkan diri sendiri. Proses penyembuhan yang dimulai dari dalam. Memaafkan diri sendiri adalah salah satu langkah yang paling penting, tapi seringkali paling sulit untuk dilakukan. Banyak dari kita yang memiliki standar tinggi terhadap diri sendiri, dan begitu kita merasa gagal atau membuat kesalahan, kita langsung merasa sangat kecewa. Padahal, kita perlu ingat bahwa setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, dan itu adalah bagian dari proses belajar dalam hidup. Memaafkan diri sendiri bukan berarti kita melupakan kesalahan atau mengabaikan akibatnya, tetapi lebih kepada memberikan ruang bagi diri kita untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih baik. Seringkali, kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa bersalah atas keputusan yang telah kita buat, atau menyesali pilihan yang kita anggap salah. Ini bisa membuat kita terjebak dalam rasa cemas, penyesalan, atau bahkan rasa tidak layak. Kita bisa terjebak dalam pikiran bahwa kita tidak cukup baik atau kita tidak pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Hal-hal seperti ini bisa mempengaruhi perasaan kita setiap hari, bahkan tanpa kita sadari. Semakin lama kita mempertahankan perasaan bersalah itu, semakin berat dan menumpuk perasaan negatif yang kita bawa. Memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama yang sangat penting untuk mengubah pola pikir tersebut. Proses ini memungkinkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri dan menerima bahwa kita tidak sempurna. Jika kamu pernah melakukan kesalahan, penting untuk mengakui bahwa kesalahan itu adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Memaafkan diri sendiri adalah cara untuk melepaskan beban emosional yang kamu bawa, agar kamu bisa terus maju dengan pikiran yang lebih ringan dan hati yang lebih lapang. Jika kamu terus-menerus terjebak dalam rasa bersalah atau penyesalan, kamu akan merasa kesulitan untuk melangkah maju dan belajar dari pengalaman tersebut. Penting juga untuk menyadari bahwa memaafkan diri bukan berarti kita membiarkan diri kita terus membuat kesalahan atau mengabaikan hal-hal yang harus diperbaiki. Memaafkan diri sendiri adalah cara untuk menerima kenyataan bahwa kamu bukanlah makhluk yang sempurna, dan itu tidak mengurangi nilai dirimu. Ini bukan tentang membenarkan kesalahan yang kamu buat, tetapi tentang memberi kesempatan untuk perbaikan dan pertumbuhan. Ketika kamu bisa memaafkan diri sendiri, kamu memberi kesempatan untuk menyembuhkan luka-luka emosional yang telah terjadi,
Dan ini akan memungkinkan kamu untuk lebih mudah mengendalikan perasaan serta melangkah dengan lebih percaya diri. Untuk memulai proses memaafkan diri sendiri, cobalah untuk berbicara pada diri sendiri dengan lembut. Katakan pada diri kamu bahwa kamu sudah belajar dari kesalahan itu dan berjanji untuk lebih baik ke depannya. Menulis di jurnal atau merenung juga bisa membantu untuk melepaskan perasaan negatif yang tertahan. Jangan lupa, penting untuk memberi waktu pada diri sendiri untuk benar-benar merasa bebas dari rasa bersalah. Ingat, kamu layak untuk diberikan kesempatan kedua, dan hal tersebut dimulai dengan memaafkan dirimu sendiri. 5. Fokus pada keseimbangan, menjaga tubuh dan pikiran dalam harmoni. Keseimbangan dalam hidup itu sangat penting, tapi seringkali kita mengabaikannya. Banyak orang merasa bahwa untuk berhasil atau bahagia, mereka harus terus-menerus bekerja keras dan mengorbankan banyak hal, termasuk waktu untuk diri sendiri. Padahal, sebenarnya keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan emosi adalah kunci utama untuk mencapai kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Tanpa keseimbangan, kita bisa merasa kelelahan, tertekan, atau bahkan kehilangan arah dalam hidup. Tubuh kita dan pikiran kita saling terkait. Ketika tubuh kita merasa lelah, pikiran kita juga akan ikut kelelahan dan kita jadi lebih mudah terpengaruh oleh stres. Sebaliknya, ketika pikiran kita dipenuhi oleh kecemasan, stres, atau kekhawatiran, tubuh kita bisa merespons dengan gejala fisik, seperti sakit kepala, ketegangan otot, atau gangguan tidur. Keseimbangan tubuh dan pikiran adalah tentang menjaga keduanya dalam kondisi yang baik, supaya kita bisa lebih mudah mengatasi tantangan hidup dan merasa lebih bahagia setiap hari. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ini adalah dengan merawat tubuh kita. Istirahat yang cukup sangat penting, karena ketika kita tidur dengan baik, tubuh kita memiliki waktu untuk memperbaiki dan meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak. Tidur yang cukup juga penting untuk menjaga keseimbangan hormon dan mengatur mood kita. Selain itu, olahraga teratur juga sangat membantu untuk menjaga tubuh tetap bugar dan sehat. Dengan berolahraga, kita tidak hanya menjaga kebugaran fisik, tetapi juga meningkatkan produksi hormon endorfin, yang bisa membuat kita merasa lebih bahagia dan lebih tenang. Namun, menjaga keseimbangan tidak hanya tentang merawat tubuh saja. Pikiran dan emosi kita juga perlu dijaga agar tetap stabil. Hal ini bisa dilakukan dengan memberi waktu untuk diri sendiri, melakukan kegiatan yang menyenangkan, dan mengatur waktu untuk bersantai. Jika kamu merasa tertekan atau cemas, cobalah untuk meluangkan waktu beberapa menit untuk duduk dan meditasi atau hanya sekedar berjalan-jalan santai. Mengatur napas dan fokus pada perasaan tubuhmu bisa sangat membantu untuk menenangkan pikiran yang cemas. Ketika pikiran kita merasa tenang, kita akan lebih mudah untuk merespons situasi dengan lebih bijaksana. Selain itu, menjaga keseimbangan juga berarti tidak membiarkan satu aspek dalam hidupmu mendominasi semua waktu dan energi. Misalnya, bekerja memang penting, tetapi jika kamu menghabiskan seluruh waktu untuk bekerja tanpa memberi perhatian pada kesehatan fisik atau hubungan pribadi, itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan yang membuatmu merasa kelelahan. Cobalah untuk mengatur waktu dengan bijak, memberi ruang untuk pekerjaan, keluarga, teman, dan juga waktu pribadi. Ini akan membantu kamu merasa lebih teratur, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi setiap tantangan. Menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran bukan hanya soal menjaga kesehatan, tapi juga tentang menjaga kebahagiaan dan ketenangan batin. Ketika tubuh kita sehat dan pikiran kita tenang, kita bisa mengendalikan perasaan dengan lebih baik, dan kita bisa menjalani hidup dengan lebih penuh semangat dan harapan. Ingat, keseimbangan itu bukan tujuan akhir, tetapi proses yang berkelanjutan, dan dengan menjaga keseimbangan, kamu akan lebih mudah untuk mengatasi apapun yang datang. 6. Tinggalkan rasa takut akan kegagalan. Kegagalan adalah pelajaran, bukan akhir. Seringkali, rasa takut akan kegagalan menjadi penghalang terbesar kita untuk maju dalam hidup. Kita sering merasa bahwa jika gagal, itu berarti kita tidak cukup baik atau tidak layak untuk sukses. Padahal, kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar dan tumbuh. Setiap orang yang sukses pernah mengalami kegagalan, dan itu adalah salah satu cara kita untuk belajar dan menjadi lebih kuat.
Takut gagal bisa membuat kita terjebak dalam zona nyaman dan enggan mencoba hal-hal baru. Kita lebih memilih untuk tetap berada di tempat yang aman dan familiar, meskipun kita tahu bahwa itu tidak membawa kita kemana-mana. Rasa takut itu bisa membuat kita ragu untuk mengambil langkah pertama, untuk mencoba sesuatu yang baru, atau untuk mengejar impian yang selama ini kita pendam. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, kegagalan adalah cara kita untuk melihat apa yang perlu diperbaiki, apa yang bisa kita pelajari, dan bagaimana kita bisa melangkah lebih baik di masa depan. Coba pikirkan, jika kamu tidak pernah gagal, bagaimana kamu bisa belajar untuk menjadi lebih baik? Jika segala sesuatu berjalan lancar tanpa ada hambatan, kita mungkin tidak akan pernah tahu potensi sejati kita. Jadi, jangan biarkan rasa takut menghalangimu untuk mencoba. Anggap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Setiap kali kamu gagal, kamu mendapat kesempatan untuk bangkit dan mencoba lagi dengan pemahaman yang lebih baik. Untuk mulai mengatasi rasa takut akan kegagalan, cobalah untuk mengubah cara pandangmu terhadap kegagalan. Alih-alih melihatnya sebagai hal yang memalukan atau menghancurkan, cobalah untuk melihatnya sebagai sebuah pengalaman berharga. Belajarlah untuk merayakan setiap langkah, meski kecil, dan anggap kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Dengan cara ini, kamu akan lebih mudah mengendalikan perasaan dan mulai merasa lebih bebas untuk mengejar apa yang kamu inginkan tanpa terhalang oleh rasa takut. 7. Kelilingi dirimu dengan orang-orang positif. Dukungan itu sangat berarti. Tidak dapat dipungkiri, orang-orang yang kita temui setiap hari memiliki dampak besar terhadap perasaan kita. Lingkungan sekitar, terutama orang-orang terdekat, bisa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana kita merespons kehidupan dan bagaimana kita merasakan diri kita sendiri. Jika kita terus dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, yang sering mengkritik, atau yang tidak mendukung kita, itu bisa membuat kita merasa lebih buruk dan semakin kehilangan kendali. Sebaliknya, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif, yang mendukung, dan yang mendorong kita untuk berkembang, kita akan merasa lebih kuat dan lebih mampu mengendalikan hidup kita. Dukungan dari orang-orang positif bisa membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Ketika kamu merasa terpuruk atau menghadapi tantangan besar, dukungan mereka bisa memberikan kekuatan untuk terus maju. Mereka bisa menjadi tempat yang aman untuk berbicara, untuk mendapatkan perspektif baru, atau sekadar untuk merasa dimengerti. Orang-orang positif tidak hanya memberi dukungan secara emosional, tetapi mereka juga bisa memberi dorongan yang kamu butuhkan untuk melihat dunia dengan lebih optimis dan lebih terbuka. Cobalah untuk mengenali siapa saja yang ada di sekitarmu. Apakah mereka orang yang membangunmu atau justru malah membuatmu merasa lebih buruk? Cobalah untuk lebih selektif dalam memilih siapa yang kamu beri waktu dan energi. Tentu, kita tidak bisa memilih keluarga kita, tetapi kita bisa memilih teman-teman dan orang-orang yang kita ajak bergaul. Berada di lingkungan yang mendukung dan penuh dengan energi positif akan membuatmu merasa lebih dihargai, lebih percaya diri, dan lebih mampu mengatasi segala perasaan yang menghalangi kita. Penting juga untuk mengingat bahwa dukungan itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Terkadang, hanya dengan mendengarkan kita, seseorang sudah memberi dukungan yang luar biasa. Atau mungkin dengan memberi nasihat yang bijaksana, mereka bisa membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kita merasa didukung, kita jadi lebih berani untuk menghadapi ketakutan kita, mencoba hal-hal baru, dan bangkit dari kegagalan. Namun, jangan hanya berharap orang lain yang selalu memberi dukungan. Kamu juga perlu belajar untuk menjadi dukungan bagi dirimu sendiri. Belajarlah untuk memberikan dorongan positif pada diri sendiri, mengingatkan dirimu bahwa kamu cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Ketika kamu sudah bisa mendukung diri sendiri dan dikelilingi oleh orang-orang yang positif, kamu akan merasa lebih siap dan lebih percaya diri dalam menghadapi perasaan serta tantangan hidup. Mendapatkan dukungan yang positif bukan hanya membuat kita merasa lebih baik, tetapi juga memberi energi yang kita butuhkan untuk terus maju. Ketika kita merasa didukung dan dihargai, kita bisa lebih mudah mengendalikan perasaan kita dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi segala hal yang datang. Jangan ragu untuk mencari lingkungan yang mendukungmu,
Karena itu adalah salah satu kunci untuk hidup yang lebih bahagia dan lebih terkendali. Kesimpulan, menghapus perasaan dan kembali mengendalikan hidup. Mengendalikan hidup bukanlah hal yang mudah, terlebih ketika perasaan kita sudah dipenuhi dengan keraguan, rasa takut, penyesalan, atau stres yang berlebihan. Namun, perjalanan untuk menghapus perasaan yang menguasai dan mengambil kendali kembali atas hidup kita dimulai dengan langkah pertama yang penuh kesadaran dan perubahan. Setiap dari kita memiliki kekuatan untuk mengubah bagaimana kita merespons perasaan dan situasi yang datang. Ini bukan tentang menghindari emosi atau menekan perasaan, melainkan bagaimana kita bisa belajar untuk merasakannya tanpa membiarkan perasaan tersebut mengendalikan kita. Salah satu langkah pertama dalam proses ini adalah memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri bukan berarti membiarkan diri kita terus melakukan kesalahan, tetapi memberi kesempatan pada diri sendiri untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman. Ketika kita bisa menerima kesalahan kita tanpa rasa bersalah yang berlebihan, kita memberi diri kita ruang untuk berkembang. Ini memberi kita kontrol atas perasaan, mengubah pandangan kita terhadap kegagalan, dan menghilangkan rasa takut yang sering menghalangi kita untuk maju. Selain itu, menjaga keseimbangan dalam tubuh dan pikiran adalah langkah penting lainnya. Tubuh yang sehat berperan besar dalam menjaga kestabilan emosi dan pikiran kita. Begitu juga dengan pikiran yang tenang dan jernih, yang memungkinkan kita untuk merespons tantangan dengan lebih bijaksana. Mengatur waktu untuk beristirahat, berolahraga, dan memberi ruang bagi diri untuk bersantai akan membantu kita lebih siap menghadapi kehidupan dengan lebih tenang, positif, dan terkendali. Tak kalah penting adalah mengelilingi diri dengan orang-orang positif yang mendukung kita. Lingkungan yang baik bisa memberi kita energi dan dorongan untuk terus maju, serta membantu kita melihat segala sesuatunya dari perspektif yang lebih optimis. Menghapus perasaan negatif dan kembali mengendalikan hidup juga melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dukungan dari mereka bisa memberi kita kekuatan lebih untuk menghadapi setiap tantangan. Pada akhirnya, hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pengalaman dan perasaan yang datang silih berganti. Tapi, dengan kesadaran diri, kebiasaan positif, dan dukungan dari lingkungan sekitar, kita bisa belajar untuk mengendalikan perasaan kita dan menjalani hidup dengan lebih seimbang dan bahagia. Jika kamu merasa artikel ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like dan subscribe. Dengan melakukan itu, kamu bisa mendapatkan lebih banyak tips dan inspirasi untuk hidup yang lebih positif dan terkendali. Bersama-sama, kita bisa menjalani hidup yang lebih baik.